Shalom teman-teman semuanya. Mana suaranya? Nggak kedengeran. Oke, hari ini kita sama-sama mau ibadah KTB. Kita sama-sama ibadah KTB hari ini di hari Minggu. Karena tadinya kita niatnya mau offline gitu, tapi gara-gara kasusnya naik, jadi kita balik online lagi. Tapi nggak apa-apa. Bersyukur untuk teman-teman yang bisa hadir hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita sama-sama mau angkat pujian tahta sucinya. Kita mau persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami masih bisa sama-sama diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, diberikan kesempatan juga untuk sama-sama beribadah. Tuhan yang berkati ibadah kami pada hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Engkau juga yang berkati setiap koneksi internet yang kami gunakan ya Tuhan, supaya nggak ada masalah apapun. Tuhan juga yang berkati nanti kan Niko yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati dia supaya dapat menyampaikan dengan baik dan dapat dimengerti juga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, kami telah mengucap syukur, amin. Oke, mau menyapa teman-teman lagi, mungkin ada yang baru join. Halo guys, selamat beribadah bersama kami. Kita sama-sama mau angkat pujian lagu selanjutnya, walaupun di rumah kita harus nyanyi dengan semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Guys, aku bersyukur hari ini aku punya singer tambahan. Mamaku di belakang joget-joget sendiri. Dia yang semangat. Nggak apa-apa. Oke guys, lagu tadi sebenarnya itu udah sering banget ya kita dengerin gitu. Dan mungkin beberapa dari kita gitu bosen mungkin nih kalau nyanyiin lagu itu gitu. Tapi kalau misalnya kita dengerin atau baca liriknya lagi, kita nyanyiin lagi gitu, semakin kita tahu kalau ternyata kasih Tuhan Yesus tuh benar-benar apa ya, sangat luar biasa dan baik banget gitu buat kita. Dan itu setiap hari gitu, hari berganti hari tetap kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita gitu. Dan bersyukur banget sih memang karena Tuhan yang selalu menyertai kita sampai kita sekarang dan sampai kita ada saat ini gitu. Ada yang mau memberikan sharing
bagi Bapak Ibu semua jemaat GKMI Pengharapan, Youth GKMI Pengharapan. Ada yang mau memberikan sharing, saya berikan kesempatan 5 menit. Absen dulu deh. Hai Ton, mau sharing? Tidak apa-apa. Kaniko mau sharing, nanti dia mah sharingnya panjang. Yes, Lionel, Gerard, Koyo, Irman, Nindi, ada yang mau sharing? Tidak apa-apa, tidak ada yang mau sharing, nggak apa-apa. Nanti sharingnya mungkin pada sukanya di Komsel gitu ya, lebih open gitu, tidak apa-apa. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kaniko, 10 perintah Allah hari ini, kita sama-sama mau angkat satu pujian, erat dengan hatimu.
aku persilakan kepada Kaniko yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Oke, terima kasih Cepi. Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita bisa ketemu lagi dan boleh beribadah sama-sama. Tapi mungkin beberapa dari kita ini udah jadi ibadah kedua gitu ya, karena tadi ikut ibadah minggu dan sekarang ibadah lagi di KTB. Nah, mungkin teman-teman nanti sambil dengerin firman Tuhan, kalau misalnya ada yang lapar, mau sambil nyemil atau makan juga nggak apa-apa, karena ini memang jam-jam lapar ya, jam mau makan siang, jadi nggak apa-apa, feel free aja teman-teman. Daripada kalian lapar terus malah jadi tidur atau ngantuk gitu ya, mending nggak apa-apa sambil dengerin, sambil boleh makan atau minum atau ya terserah enaknya gimana gitu. Oke, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan bersama-sama belajar, kami akan merenungkan tentang 10 perintah-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, memahaminya, dan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu sajalah kami menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Oke, nah teman-teman mungkin kalau kita ngomongin tentang 10 perintah Allah, nah mungkin kalau teman-teman dengar satu tema ini kayak, aduh, bosen ini pasti kayak, aduh, ini susah, kayaknya males dah mau dengerin. Nah mungkin beberapa dari kita mikirnya seperti itu ya, karena kita tahu 10 perintah Allah itu ya isinya perintah semua gitu. Nah, tapi kita hari ini akan sama-sama belajar tentang 10 perintah Allah ini. Dan sebetulnya tuh bukan sekedar perintah-perintah aja, teman-teman. Tapi kalau kita benar-benar mengerti, wah, aku yakin teman-teman akan, oh, ternyata ini loh yang Tuhan maksudkan. Nah, sebelumnya aku mau mengajak dulu. Nah, karena ini siang-siang tuh biasa ngantuk gitu ya. Udah capek gitu rata-rata. Habis ikut ibadah tadi, ini udah lapar, udah ngantuk gitu. Nah, aku mau ajak teman-teman main satu games dulu. Game singkat sih, dan ya gampang, tapi ada hadiahnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang bisa nebak, aku akan kasih hadiah. Dan berhubung kita anak-anak youth yang udah jago-jago semua pakai handphone gitu ya, nanti aku mau kasih hadiahnya itu terserah, mau saldo GoPay, OVO, atau ShopeePay, bisa semua. Nanti ya teman-teman yang menang boleh hubungin aku lah. Nominalnya nggak besar, tapi ya lumayan lah buat jajan, lumayan lah buat beli minuman, beli boba, atau beli shiny tea itu bisa juga, atau mau beli cemilan boleh. Jadi teman-teman hubungin aku aja ya. Satu aja yang menang, satu aja yang menang. Oke, aku share screen dulu. Sebentar. Oke. Nih, promosi langsung dia. Oke. Udah kelihatan layarnya ya teman-teman ya? Oke. Jadi hari ini kita temanya tentang 10 perintah Allah. Nah, ini bagian yang pertama. Karena kalau langsung 10-10-nya kita bahas akan terlalu panjang. Nanti bagaimana cara membagi duanya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, jadi ini gamesnya. Gampang sih. Ini ada 5 perintah. Nah, teman-teman tolong urutin. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi yang mana yang duluan? Dari perintah A, B, C, D, E ini, kira-kira yang mana yang duluan? Nah, teman-teman kalau bisa urutin dan benar, yang mana yang lebih dulu, nanti aku kasih hadiahnya. Langsung japri aja. Oke? Oke, silakan. Mulai. Boleh, silakan. Boleh dilihat. Silakan yang mana yang lebih dulu. Jadi A, B, C, D, E itu nggak urut ya teman-teman ya. Aku acak. Di teman-teman tolong lihat yang mana yang lebih dulu kira-kira. Lumayan loh hadiahnya teman-teman. Searching boleh. Siapa cepat dia dapat. Lama loh. Ini pada lupa semua kayaknya pelajaran sekolah minggu ini. A, B, C, D, E. Koyo nggak boleh ikutan ya. Karena kalau Koyo pasti nge-cheat. Nggak boleh. Koyo nggak boleh. Yang lain. Yuk, yang mana yang duluan?
tulis hurufnya teman-teman. Misalnya B duluan, setelah itu D, setelah itu A, misalnya gitu. Nah, nanti aku tunggu ya. Oh, ini udah mulai banyak. Oke, oke. Oke, dari di chat berarti yang pertama Antonia dulu ya. Oke, aku lihat dulu. Urutannya, aku sudah tahu, makanya kau tidak boleh. Oke, urutannya kalau Antonia D A B E C, kalau Citasya B A C D E. Oke, kita lihat. Aku sendiri jadi bingung. Oke, aku tunjukin ya. Ini angkanya itu berarti dia perintah keberapa? Kita lihat siapa yang benar. Berarti ada 3 ya, Mak Gerard ya. Gerard kirim jawaban juga ini. 4 sama Cepi ya. Oke. Yang lain nanti boleh ikutan ke depannya lah. Ini urutan ini udah selesai kan ya? Nggak ada lagi yang mau kirim kan ya? Oke. Aku kasih tunjuk jawabannya ya. Ini jawabannya. Jadi perintah ini yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Lalu yang setelah itu berarti perintah yang keempat, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Setelah itu perintah kelima. Berarti urutannya adalah sebentar. D, C, A, E, B. Wah, nggak ada yang bener, guys. Berarti urutannya apa? D, C, A, E, B. Ini serius nggak ada yang bener. Oh, Lionel hampir. Antonia D, C, A, E, B. Ketuker-tuker nih. Aduh, sayang sekali. Padahal tadi udah kusuruh lihat loh. Terus gimana nih? Nggak ada yang menang dong berarti? Ya, nggak ada. Enggak, seharusnya yang paling deket yang menang. Oke deh, oke. Berarti Lionel ya? Oke deh, setuju ya. Berarti yang menang Lionel ya? Oke, nggak apa-apa. Karena miss sedikit Lionel. Harusnya D, C, A, E, B. Tapi C sama A-nya kebalik. Wajar. Karena kenapa? Aku memang sengaja, teman-teman. Itu mirip-mirip ku bikinnya. Dan gampang ketuker gitu biasanya. Aku sendiri sering ketuker. Nah, makanya rada susah. Hadiahnya lumayan gede. Oke, berarti Onel yang menang ya. Oke, nanti kontak Kak Niko mau pakai saldo GoPay, OVO, ShopeePay, atau nanti kirim langsung. Atau kirim ke Cici Melisa boleh juga nanti. Nggak apa. Nanti hubungin Kak Niko ya, Onel ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, aku stop share dulu ya. Ya ternyata banyak dari kita yang lupa ya. Tapi jujur dulu aku sendiri sering lupa teman-teman. Dan ketuker-tuker gitu. Apalagi perintah yang ke-6 sampai perintah yang ke-10. Yang jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Itu sering ketuker-tuker biasanya. Dan makanya aku tadi mau tes sedikit. Kira-kira kita masih ingat atau enggak gitu ya. Oke. Ya cukup berarti. Terima kasih untuk partisipasinya, dan ya kita akan bersama-sama belajar. Gak apa-apa teman-teman kalau lupa urutannya, gak apa-apa, wajar itu. Manusiawi gitu, aku sendiri sering lupa gitu. Nah kita mau lihat berarti 10 perintah Allah secara urutannya apa sih? Aku share screen lagi ya. Oke, jadi ini urutannya teman-teman. Perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua ini, dan seterusnya. Aku kalau bacain semua kelamaan nanti takutnya. Nah, teman-teman, hari ini karena ini bagian yang pertama, kita akan secara khusus bahas tentang perintah yang pertama sampai perintah yang keempat saja. Karena nanti kepanjangan kalau dibahas semua. Jadi kita akan bahas perintah yang pertama sampai perintah yang keempat. Jadi yang di garis merah itu ya, teman-teman. Kita akan fokus di perintah itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, sebetulnya 10 perintah Allah ini memang bisa dibagi jadi 2, teman-teman. Bisa dibagi jadi 2 bagian. Nah, bagian pertama apa? Bagian pertama adalah perintah pertama sampai yang keempat, yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dan perintah yang kedua, itu adalah perintah dari yang kelima sampai yang ke-10. Karena ini berbicara tentang bagaimana hubungan kita, manusia, dengan sesama kita, dengan manusia yang lain. Nah, memang perintah yang 1, 2, 3, 4, sampai 10 ini ada beberapa yang berbeda pendapat. Jadi, para ahli-ahli atau penafsir itu ada yang beda-beda. Ada yang ngomong perintah 1 sama 2 itu harus jadi 1. Ada yang bilang perintah yang 10 itu harusnya dibagi 2 lagi. Nah, tapi aku memutuskan untuk memakai yang ini, yang tadi ya. Jadi yang perintah yang pertama sampai yang ke-10 itu yang ini tadi. Nah, hari ini kita akan fokus
dari perintah yang pertama sampai yang keempat. Jadi dari jangan ada padamu Allah lain di hadapanku sampai ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi teman-teman harus ingat ya. Sebenarnya kalau dibagi jadi dua, pembagian besarnya adalah seperti ini. Yang pertama itu tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Nah, tadi mungkin teman-teman udah mikir-mikir sedikit ya, 10 perintah Allah. Nah, sekarang aku mau tanya nih secara langsung, biar kita bisa ada interaksi dan gak ngantuk gitu. Nah, menurut teman-teman, selama ini kalau kalian dengar tentang 10 perintah Allah, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kalau ngomong tentang 10 perintah Allah, apa sih yang ada di pikiran kalian? Boleh 1-2 orang kasih pendapat. Tadi aku udah pancing-pancing sedikit di awal. Kalau dengar tentang 10 perintah Allah, yang ada di pikiran kalian apa sih? Boleh bantu jawab teman-teman, di chat boleh. Langsung ngomong juga boleh. Biar kita nggak ngantuk-ngantuk banget gitu, biar agak melek sedikit. Kalau biasanya kalau ada pertanyaan terus jawab tuh bisa agak melek sedikit lah ya. Gitu. Oke, ini udah ada jawaban. Hukum Taurat, oke. Berarti isinya tentang hukum semua gitu ya, perintah yang harus ditaatin. Nah, menurut yang lain, 1 orang lagi, menurut kalian gimana? Ada jawaban lain? Apakah misalnya kita dengar 10 perintah Allah itu menyenangkan atau kayak jadinya kayak aduh, nah ini Antonia jawabannya kewajiban gitu ya. Berarti kayak ya mau nggak mau harus kita turutin gitu ya, kayak ya entah lu seneng atau enggak ya tetap harus menuruti atau mentaati 10 perintah Allah. Nah, dari 2 jawaban ini yang aku bisa gambarkan tuh kayak gitu ya. Menurutku teman-teman berpikirnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Senja Antonia. Nah, aku sendiri jujur, kalau memikirkan tentang 10 perintah Allah, yang ada di kepalaku, yang ada di gambaranku tuh, satu adegan ini, teman-teman. Kalau teman-teman baca Alkitab, atau mungkin sering lihat-lihat gambar, atau mungkin sering lihat-lihat meme tuh, mungkin pernah lihat gambar begini. Ini siapa? Ini adalah Musa, gitu. Karena yang diberitahukan secara langsung oleh Tuhan tentang 10 perintah Allah ini awalnya adalah Musa ketika dia naik ke gunung. Dan di sana Tuhan menyampaikan 10 perintah Allah ini kepada Musa. Dan yang sering kali ada di gambaranku dan mungkin beberapa dari kita adalah ketika ngomong 10 perintah Allah itu adegannya kayak Musa baru turun dari gunung dengan sinar kemuliaan Allah yang begitu megah itu, lalu dia ngomong ke bangsa Israel, bertobatlah begitu ya, tobatlah kau orang-orang sesat gitu, mungkin ngomongnya gitu ya. Yang ada di pikiran kita mungkin seperti itu teman-teman. Karena ini adalah 10 perintah yang kalau kita baca, memang Tuhan ngomong, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Nah teman-teman, tapi apakah benar kalau 10 perintah Allah itu cuma sekedar berbicara tentang perintah atau apa saja yang harus kita lakukan sebagai umat Allah? Nah teman-teman, secara konteks atau latar belakangnya, kita harus tahu dulu kan, supaya kita bisa benar-benar paham apa sih yang sebenarnya Tuhan pengen kita mengerti dari 10 perintah Allah ini. Kalau kita baca, dalam Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai ayat 11, bagian yang pertama. Yuk kita sama-sama buka dari Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai ayat 11. Nah, secara khusus di ayat 1 sampai ayat 2, teman-teman. Firman Tuhan itu mengatakan ini. Jadi 10 perintah Allah ini dibuka dengan satu kalimat ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kenapa Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini? Cerita awalnya, jadi awalnya ceritanya itu adalah waktu itu bangsa Israel berada di Mesir dan mereka diperbudak oleh bangsa-bangsa Mesir. Kalau teman-teman ingat ceritanya Yusuf, mereka waktu itu masih di Mesir kan ya. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu umat Tuhan tuh ngomel sama Tuhan. Mereka tuh kayak, Tuhan tolonglah kami itu sudah begitu lamanya dijajah oleh Mesir. Kami udah begitu lamanya diperbudak oleh Mesir. Tolonglah kami Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat membebaskan mereka. Dan setelah itu ceritanya Tuhan memberikan sebuah pertolongan dan akhirnya membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, kita lihat ceritanya di Alkitab. Bagaimana Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Satu adegan yang terkenal lainnya adalah ketika Musa membelah lautan. Gitu.
Teman-teman pasti tahu semua ya, ini cerita sekolah minggu yang kita pasti ingat banget. Tuhan memakai Musa untuk membelah lautan. Nah, setelah membelah lautan dan mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan itu, di tengah perjalanan itulah Tuhan memberikan perintah ini. Kenapa Tuhan memberikan perintah ini, teman-teman? Karena ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, di Mesir yang namanya orang diperbudak ya, pasti banyak aturan. Mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu. Namanya jadi budak, jadi level paling rendah. Mereka harus mentaati semua peraturan yang ada. Nah, tapi kenapa pertanyaannya ketika mereka sudah dibebaskan dari Mesir, sudah dibebaskan dari perbudakan, mereka sudah dibebaskan dari segala aturan-aturan yang ada itu, Tuhan malah memberikan mereka aturan lagi. Nah, kenapa kok harus seperti ini cara kerjanya Tuhan, teman-teman? Mungkin kita berpikir, aduh ini Tuhan bebasin bangsa Israel, tapi malah dikasih PR lagi, dikasih beban lagi. Mungkin kita berpikirnya seperti itu, teman-teman. Tapi sebenarnya, kita bisa bilang bahwa 10 perintah Allah itu adalah bentuk kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umatnya, termasuk kepada kita, anak-anak Tuhan, di masa kini. Kenapa, teman-teman? Karena Tuhan memberikan 10 perintah itu, bukan karena kayak tiba-tiba, oh iya kamu harus turutin perintah ini itu, ya pokoknya kamu mau jadi umatku, kamu harus taati perintah-perintahku. Tuhan memberikan perintah bukan sekonyong-konyong gitu ya, bukan seperti itu langsung, teman-teman. Tapi kenapa? Kalau tadi kita baca firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel pada waktu itu meminta kepada Tuhan untuk dibebaskan dari Mesir. Dan Tuhan membebaskan mereka. Itu artinya Tuhan sudah lebih dulu mengasihi umatnya. Sebelum Tuhan mengatakan mereka untuk mentaati perintah ini itu supaya mereka mengasihi Tuhan dan lain-lain, Tuhan sebenarnya udah terlebih dahulu mengasihi umatnya. Dan Tuhan, kenapa Ia mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita itu bukan karena siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan. Nah, aku seringkali mengingatkan ini kepada teman-teman karena ini satu hal yang harus kita ingat. Tuhan mengasihi kita bukan karena siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau teman-teman, kalau Tuhan mengasihi umatnya, atau pada waktu itu Tuhan mengasihi bangsa Israel karena apa yang mereka sudah lakukan, kenapa kok nggak Tuhan langsung kasih perintah itu aja sebelum mereka membebaskan dari Mesir? Gitu. Jadi sebelum mereka dibebaskan dari Mesir, Tuhan langsung ngomong ke Musa, Musa ngomonglah itu ke umatku. Kalau mereka mau dibebasin, mereka harus mentaati perintah-perintah ini dulu. Mereka harus tanda tangan dulu kalau perlu. Setelah itu, setelah mereka tanda tangan, mereka cap 3 jari mungkin gitu ya. Dan mereka mengatakan, oke Tuhan, aku mau mentaati perintahmu. Setelah itu, baru aku akan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan bisa nggak sih seperti itu? Bisa aja kan sebetulnya Tuhan membuat peraturan yang seperti itu ya. Pokoknya kalau kamu mentaati perintahku, baru kamu akan kubebaskan dari Mesir. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, teman-teman. Tuhan membebaskan bangsa Israel lebih dulu. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada mereka lebih dulu. Baru setelah itu Tuhan memberikan perintah-perintahnya ini. Nah, alasannya kenapa Tuhan harus memberikan perintah-perintahnya itu? Bukankah kalau namanya orang sayang, ya udah sayang aja gitu. Nggak usah harus kasih perintah ini, perintah itu. Nah, teman-teman, sebenarnya Tuhan punya satu maksud yang indah kalau kita tahu di baliknya. Salah satu hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada umatnya, yang ingin Tuhan ajarkan juga kepada kita adalah bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan bukan karena perbuatan kita. Kalau teman-teman baca di dalam firman Tuhan, khususnya di Perjanjian Baru ya, kita lihat banyak adegan di mana Tuhan memarahi atau Tuhan menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka merasa tinggi hati, mereka sombong gitu. Wah, aku sudah melakukan perintah Tuhan, aku sudah mentaati seluruh hukum Taurat, aku tidak punya cacat celah sedikit pun dalam mentaati perintah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka dan mengatakan, bukan itu yang aku mau, bukan itu yang Yesus mau. Karena ketika mereka berpikir, oh, aku sudah melakukan semuanya dengan sempurna, berarti aku layak dong selamat, aku layak dong dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kenyataannya yang Tuhan ajarkan bukan seperti itu, teman-teman. Kita selamat tuh bukan karena perbuatan kita. Itu satu pemikiran yang salah. Tapi kita selamat karena anugerah Tuhan. Dan dari 10 perintah Allah ini kita juga bisa belajar satu hal ini. Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir bukan karena
apa yang bangsa Israel sudah lakukan. Bukan karena, oh bangsa Israel sudah taat sama perintah Allah. Bukan. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, akhirnya Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan kenapa Tuhan memberikan perintah-perintah ini? Kenapa Tuhan memberikan perintah-perintah ini? Tuhan memberikan perintah ini karena ada satu maksud, yaitu supaya mereka bisa mengerti bagaimana seharusnya cara hidup yang benar sebagai umat Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ini ditujukan supaya mereka tahu, kamu tuh nggak bakal bisa selamat dengan usahamu sendiri. Kamu misalnya mau coba melakukan semua perintah Allah, nggak mungkin bisa. Kamu nggak akan bisa melakukannya dengan sempurna. 10 perintah Tuhan dan perintah-perintah lainnya ini Tuhan berikan untuk menunjukkan bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup dengan baik, hidup dengan mentaati kehendak Tuhan. Dan sebetulnya perintah-perintah Tuhan ini diberikan supaya kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan 10 perintah Tuhan ini, atau firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, itu Tuhan berikan bukan untuk menyelamatkan kita. Tapi ini cuma jadi sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita membutuhkan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Nah teman-teman, itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam 10 perintah Allah tadi, perintah yang pertama dan keempat itu bukan sekedar berbicara tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan, tapi berbicara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan perintah yang kelima sampai yang ke-10 adalah bagaimana kita mengasihi manusia. Dan hari ini kita belajar secara khusus bagian pertama adalah perintah 1 dan keempat. Nah teman-teman, kita fokus ke ayat yang ketiga sampai yang ke-6 ini. Teman-teman kalau baca itu ayatnya cukup panjang ya. Tapi secara khusus intinya berbicara tentang satu kalimat ini. Yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, teman-teman, kenapa Tuhan memberikan satu perintah ini kepada kita umatnya? Tadi aku sudah mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan memberikan perintah ini bukan supaya perintah ini dapat menyelamatkan kita, tapi supaya kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang benar, dan apa yang salah. Dan Tuhan menginginkan kita supaya kita mengasihi Tuhan, supaya Tuhan menjadi satu-satunya yang kita sembah, jadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu sekali bagaimana hati kita manusia. Di beberapa pasal sebelum pasal yang kita baca hari ini, ada satu adegan di mana Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Kenapa teman-teman? Ini mungkin kita pikir satu hal yang nggak logis, nggak masuk akal. Kenapa kok Tuhan minta Abraham mengorbankan Ishak? Padahal kalau kita tahu ceritanya, Abraham tuh sudah lama banget nggak bisa punya anak, dan akhirnya Tuhan memberikan dia anak, yaitu Ishak. Baru dapat anak, Tuhan langsung minta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Tuhan langsung ngetes Abraham. Nah teman-teman, sebetulnya dalam adegan ini, dalam kejadian ini, Tuhan tahu bahwa Ishak sebetulnya sudah menjadi berhala buat Abraham. Abraham sangat mencintai Ishak, Abraham sangat mengasihi Ishak. Sampai-sampai posisi Ishak itu sudah menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan Abraham. Abraham sudah sangat mengasihi Ishak, jauh lebih mengasihi daripada ia mengasihi Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan menguji Abraham, supaya ia dapat mengingat kembali bahwa seharusnya yang menjadi terutama dalam kehidupannya adalah Tuhan, dan bukan hal lain. Lalu di bagian lain dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan juga di ibadah umum ya teman-teman, tentang orang muda yang kaya. Nah teman-teman, orang muda yang kaya ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita apa sih? Dalam firman Tuhan itu dalam Lukas pasal 18 ayat 22. Sewaktu Tuhan Yesus meminta kepada orang muda ini untuk meninggalkan segala hartanya. Orang muda ini tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan bagaimana caranya supaya aku bisa mengikut Engkau? Bagaimana caranya supaya aku bisa selamat? Dan Tuhan Yesus mengatakan,
Ada satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu jual segala yang kamu miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus tahu, teman-teman. Memang pemuda yang kaya ini bisa dibilang hampir sempurna. Dia melakukan semua hal-hal yang diperintahkan Tuhan, semua perintah yang diberikan oleh hukum Taurat. Gitu. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi ada satu hal yang menyita hatinya, yaitu hartanya, teman-teman. Tuhan tahu bahwa problem kita, manusia, problem kita, anak-anak Tuhan itu adalah ini. Di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada, teman-teman. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, teman-teman, firman Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Nah, kenapa Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini? Sebetulnya perintah-perintah Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita. Sebenarnya apa sih berhala yang ada dalam kehidupan kita? Apa sih yang sedang kita sembah? Tadi perintah Tuhan yang pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu Tuhan mengatakan, jangan membuat patung atau sesuatu yang engkau sembah. Nah, teman-teman, apa yang ingin Tuhan katakan melalui perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan di bagian yang pertama ini? Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya yang kita sembah hanyalah Tuhan saja. Dan kalau ada sesuatu dalam hidup kita yang ternyata kita kasih jauh atau kita sayangi jauh lebih besar daripada Tuhan, berarti itu sudah jadi berhala buat kita. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya, misalnya, teman-teman punya adik. Dan teman-teman sayang banget adik ini. Ya, namanya adik pasti sayang gitu ya. Dan di satu momen kalian sadar, iya ya, kok aku kayaknya sayang banget sama adikku sampai aku mau mempertaruhkan segala hal dalam hidupku. Pokoknya adikku bahagia gitu. Bahkan kalian rela, ya udahlah aku nggak usah pelayanan lah, aku nggak usah inilah aktif di gereja, yang penting aku bisa nyenengin adikku atau nyenengin orang tuaku atau nyenengin keluargaku. Nah, teman-teman, hati-hati kalau kita berpikiran seperti itu. Menyayangi keluarga, menyayangi saudara kita itu satu hal yang benar. Tapi kalau itu ternyata sampai merebut posisi Tuhan dalam hati kita, berarti hal yang awalnya baik itu sudah jadi berhala buat kita, teman. Dan teman-teman, kalau misalnya contoh yang lain, kita suka misalnya entah itu main game, nonton film, nonton drakor, atau apapun entertainment lainnya, hiburan lainnya gitu. Kalau ternyata apa yang kita suka itu menyita waktu lebih banyak daripada waktu kita untuk beribadah sama Tuhan, waktu kita untuk baca Alkitab, untuk berdoa sama Tuhan, untuk ikut komsel, untuk ikut KTB, kita sampai relain nggak ikut ibadah itu demi melakukan apa yang kita senangi itu sudah pasti jadi berhala buat kita, jadi idols buat kita. Dan teman-teman, kalau memang ternyata ada banyak berhala dalam kehidupan kita, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita. Tadi perintah Tuhan yang pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau ternyata kita masih punya berhala, berarti kita belum bisa melakukan perintah yang pertama ini. Karena kenyataannya ada Allah lain di hadapan Tuhan selain Ia sendiri. Dan teman-teman, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak bisa menyembah Tuhan dan berhala kita secara bersamaan, teman-teman. Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau selama ini ternyata kita lebih mengutamakan sesuatu yang lain daripada Tuhan, sudah pasti yang jadi Tuhan kita adalah satu hal tersebut. Kalau selama ini kita mencurahkan sebagian besar waktu kita untuk pekerjaan kita, kemungkinan besar pekerjaan kita atau sesuatu hal itu sudah menjadi berhala bagi kita dan sudah menjadi Tuhan kita. Bahkan termasuk juga pelayanan, teman-teman.
Kalau selama ini ternyata kita memfokuskan seluruh waktu kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan ini dan itu, untuk aktif dalam kegiatan gereja yang ini dan itu, tapi ternyata kita melakukan semua pelayanan itu untuk dipandang baik oleh orang lain, untuk menyenangkan diri kita sendiri, dan bukan untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan. Berarti pelayanan yang sejatinya baik itu juga bisa jadi satu berhala dan sudah menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita harus berhati-hati ya. Karena memang Tuhan menciptakan segala sesuatu baik di dunia ini. Tapi kalau kita malah salah fokus dan sesuatu hal yang baik itu malah menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita sudah salah, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau tanya satu hal. Menurut kita semua, apa sih artinya kebebasan atau freedom itu? Apa arti kebebasan atau freedom buat kita? Teman-teman boleh bantu jawab nggak ya? Yang menurut kalian kebebasan atau freedom itu seperti apa sih, teman-teman? Onel mau jawab? Enggak. Oke. Ada yang boleh bantu jawab nggak? Satu aja. Menurut kalian kebebasan atau freedom itu seperti apa? Nah, kalau menurutku ya, aku kasih jawaban menurutku. Menurutku kebebasan atau freedom, kalau dulu aku pikirannya sama tuh kayak Antonia. Nggak ada aturan yang mengikat. Jadi kayak terserah aku mau ngapain aja, terserah aku gitu. Kalau dulu zaman-zaman SMP, SMA, mungkin ada dari kita yang sama kayak aku. Nggak boleh pulang malam kalau misalnya ini keluar jalan-jalan, main sama temen. Terus misalnya bolehnya mainnya sama temen yang itu-itu aja gitu. Mungkin begitu teman-teman. Nah, ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, mungkin menurut kita yang namanya kebebasan atau freedom tuh ya nggak ada aturan, nggak ada kekangan begitu ya. Karena yang namanya dikekang tuh nggak enak, Kak Niko. Masa harus inilah, itulah. Kan aku juga pengen melakukan segala sesuatu sesuai yang aku pengen gitu. Masa nggak boleh sih? Nah, teman-teman, kita hari ini akan belajar. Apakah perintah Tuhan, khususnya 10 perintah Allah yang kita pelajari hari ini, itu mengekang kita? Atau sebetulnya memberikan kebebasan untuk kita, teman-teman? Nah, ada satu ilustrasi yang bagus yang aku pernah dengarkan dari seorang pengkhotbah. Ini ilustrasi tentang ikan di akuarium. Nggak nyambung ya sama kebebasan ya, teman-teman. Mungkin ya, ikan di akuarium. Apa sih ngomongin kebebasan, tapi ngomongin ikan di akuarium? Apa nyambungnya sih, Kak Niko gitu? Ya, teman-teman, ikan di akuarium gitu ya. Mungkin kita berpikir, kalau kita nggak mikir baik-baik gitu ya, kita dengan keegoisan kita mikir sendiri gitu kayak, oh, kan namanya bebas itu ya enak gitu ya, nggak ada aturan, nggak ada kekangan, nggak ada kandang, nggak ada kerangkeng gitu. Kenapa kok nggak kita keluarin aja ikan itu dari akuarium? Kan dia bisa bebas menghirup udara bebas, dia bisa kemana-mana. Kalau di akuarium kan cuma sekecil itu doang. Coba kalau kita keluarin dari akuarium gitu, kan dia bisa bebas menghirup udara bebas gitu. Bener nggak, teman-teman? Kalau kita keluarin ikan dari akuarium gitu ya, nggak ada airnya, kita angkat gitu, itu ikan mati atau hidup menurut kalian? Mati, teman-teman ya. Karena ikan itu harus hidup di air. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kebebasan kita. Memang yang namanya kebebasan itu setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, karena itulah kita harus samain sudut pandang kita harus samain perspektif kita. Bukan sekedar perspektif kita satu sama lain, tapi kita harus samain sudut pandang kita dengan Tuhan. Karena kita ciptaannya Tuhan. Pencipta kita pasti tahu apa yang paling benar buat ciptaannya. Nah, kalau kita selama ini sok-sokan merasa kayak, kan aku yang paling tahu tentang kebebasanku, Tuhan. Nah, kalian bener anak Tuhan bukan sih? Kalau kalian percaya bahwa kita ini adalah ciptaannya Tuhan, bahwa Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan adalah Tuhan kita, nah, berarti kita harus percaya juga bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan kita harus samain dulu sudut pandang ini. Benar nggak sih? Sama nggak sih kebebasan yang ada di pikiran kita dengan kebebasan dengan apa yang Tuhan pikirkan gitu. Kalau kita salah sudut pandangnya, salah pemikirannya, ya bisa jadi kayak tadi, teman-teman. Oh, aku pikir yang namanya ikan bebas itu ya bisa terbang gitu kan, Niko, bisa keluar dari akuarium, dia meskipun nggak ada air bisa nafas gitu. Pertanyaannya, ya apakah benar? Enggak kan, teman-teman?
Kalau ikan mau kita bebaskan, ya berarti kita harus tempatkan di lingkungan yang tepat. Ya kalau nggak di kolam, di danau, ya di laut, tempat dia bisa benar-benar berenang bebas. Kalau kita mau membebaskan ikan dari akuarium, tapi kita malah taruh di, ya udah kita geletakin aja gitu, mati lama-lama ikannya teman-teman, gini-gini, geledek-geledek, terus mati gitu lama-lama ya. Nah teman-teman, kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Jangan sampai ternyata selama ini kebebasan yang ada di pikiran kita, kebebasan yang tanpa aturan itu, ternyata nggak sesuai sama kebebasan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Nah teman-teman, Tuhan mengatakan dalam perintahnya tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah hari ini firman Tuhan lebih mengajarkan kepada kita bahwa kita akan bisa mendapatkan dan merasakan kebebasan yang sejati ketika kita malah mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah ini plot twist yang sesungguhnya teman-teman. Kalau kita mungkin lihat film banyak plot twist gitu ya, ini malah plot twist yang luar biasa menurut gue pribadi. Karena selama ini yang ada di pemikiran kita, yang namanya aturan tuh nggak enak. Yang namanya aturan tuh malah mengurung, malah mengekang kita dan membuat kita nggak bebas. Tapi harusnya aturan-aturan yang Tuhan berikan itu malah membebaskan kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini makin nggak masuk akal lagi nih, Kak Niko hari ini temanya, renungannya makin nggak jelas. Gimana caranya aturan, gimana caranya hukum, gimana namanya perintah, itu malah memberikan kebebasan buat kita. Nah, teman-teman, ini satu hal yang memang luar biasa. Tapi kalau kita bisa benar-benar memahaminya, kita akan wah gila, ternyata seluar biasa itu ya. Tadi kita sudah belajar bahwa 10 perintah Allah ini merupakan bentuk kasihnya Tuhan kepada kita. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan tahu. Konteksnya tadi awalnya kita belajar bahwa Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kenyataannya, setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, di tengah perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, ini sebelum Tuhan memberikan 10 perintahnya ya, sebelum Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Kenyataannya bangsa Israel malah hidupnya acak adut, teman-teman. Gak karu-karuan. Mereka malah berbuat dosa ini dan itu. Mereka malah kawin campur. Mereka malah benar-benar mendukakan hati Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan 10 perintahnya ini. Bukan karena Tuhan ingin mengekang mereka, tapi karena Tuhan tahu bahwa umat Tuhan harus diberikan aturan, harus diberikan batasan, supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau mereka nggak diberikan aturan dan perintah, mereka akan, benar-benar hilang, nggak tahu kemana. Hidup mereka akan hancur. Hidup mereka akan benar-benar penuh dosa. Itulah sebabnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini. Dan apa hubungannya sama kita? Hubungannya sama kita adalah, Tuhan juga sadar, teman-teman, bahwa kita, anak-anak Tuhan, apalagi di zaman sekarang, itu banyak banget godaannya. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita juga akan punya banyak sekali berhala dalam hati kita ini. Nggak usah jauh-jauh. Handphone kita ini sudah sangat sering jadi berhala dalam kehidupan kita. Tiap pagi, aku yakin teman-teman pasti lebih sering buka handphone daripada duduk, terus doa sama Tuhan. Terus misalnya, kalau kalian capek, habis pulang kerja gitu ya, habis dimarahin atasan, habis konflik sama rekan kerja, atau mungkin teman-teman yang sekolah, yang kuliah, habis di kampus atau di sekolah banyak tugas, terus kadang ini guru sama dosennya nggak punya belas kasihan gitu ya, ngasih tugas yang ini belum kelar, ditambahin tugas yang itu lagi. Belum lagi ujiannya sekarang makin nggak masuk akal. Nah selama ini kalau kita capek gitu, yang kita cari apa sih? Apakah kita waktu capek itu, oh Tuhan aku capek nih, tolong aku ya Tuhan, terus kita baca Alkitab supaya itu menenangkan hati kita? Enggak kan teman-teman jawabannya? Pasti kita kalau capek itu seringkali nyarinya apa? Lihat Shopee Food, nge-scroll, atau lihat GoFood ada promo apa nih yang bisa bikin, bikin, apa sih istilahnya itu, biar bisa senang dikit gitu loh teman-teman. Atau mungkin, aduh capek, drakoran bentar lah, maraton lah, nggak apa-apa lah, semalaman. Atau mungkin, aku mau nonton yang lain lah, yang seru-seru gitu. Nah, kenyataannya kita mencari satu hal untuk
menyenangkan untuk melepaskan kelelahan kita itu dengan sesuatu hal yang lain. Kita nggak minta tolong sama Tuhan. Tuhan bantu aku. Tapi kayak kita malah cari satu hal yang lain. Dan seringkali itu malah jadi berhala buat kita, teman-teman. Nah, itulah sebabnya Tuhan juga memberikan perintah ini bukan kepada bangsa Israel saja pada waktu itu, tapi juga kepada kita. Tuhan ingin memberikan satu pimpinan, suatu batasan buat kita, supaya kita juga nggak sampai hilang kendali, lepas kendali. Dan pada akhirnya kita jadi berbuat dosa ini dan itu, dan malah semakin mirip dengan dunia yang bobrok ini, teman-teman. Dan bagaimana caranya supaya kita nggak semakin kecanduan, nggak semakin jatuh dalam penyembahan berhala-berhala itu lagi. Nah, Tuhan bukan cuma sekedar memberikan perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi dalam perintahnya yang keempat tadi, dalam ayat 8 sampai ayat 10, Tuhan mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan mengajak kita umatnya di hari yang ketujuh, di hari Sabat, kita dapat beristirahat. Tapi bukan cuma sekedar beristirahat dan berleha-leha, teman-teman. Bukan sekedar kita biar bisa refreshing, bisa santai sedikit. Bukan sekedar itu. Tapi tujuan utama, kenapa ada hari Sabat atau hari Minggu saat ini gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Supaya kita dapat berbalik kepada Tuhan. Dan beribadah atau worship atau menyembah Tuhan ini bukan sekedar kayak, ya pokoknya lu anak Tuhan, lu pengikut Tuhan, harus menyembah Tuhan. Bukan sekedar itu, teman-teman. Tapi kenapa ada worship? Kenapa kita harus beribadah dan menyembah Tuhan? Karena ini adalah cara supaya kita bisa mengingat kembali siapa Tuhan kita. Siapa yang seharusnya kita sembah. Kalau teman-teman selama ini merasa capek, merasa kosong, merasa hampa, merasa haus, merasa kayak, udah aku capek lah sama dunia ini. Satu hal yang harus teman-teman lakukan adalah kalian harus semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau selama ini ketika kalian merasakan itu semua, tapi kalian malah semakin menjauh, kayak topik komsel kita kemarin, percayalah teman-teman, masalah kalian nggak akan selesai. Malah kalian akan semakin jatuh, semakin terpuruk dalam dosa-dosa kalian itu. Karena ketika kita merasa jauh dari Tuhan, merasa lelah, merasa hamba, merasa kosong, yang harus kita lakukan adalah semakin mendekat kepada Tuhan. Bukan malah semakin menjauh. Kalau teman-teman semakin jauh, kalian juga akan merasa semakin jauh dari Tuhan dan susah sekali untuk kembali padanya. Kalau teman-teman merasa makin jauh dari Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan, supaya ia bisa memberikan hati yang boleh rindu untuk kembali beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, satu kesimpulan yang aku bisa berikan kepada hari ini adalah, kita bisa percaya bahwa sebenarnya perintah Tuhan, 10 perintah Allah yang kita renungkan hati ini tuh bukanlah aturan-aturan yang ada untuk mengekang, untuk mengurung kita. Tapi perintah Tuhan itu adalah sebuah, bisa dibilang sebuah surat cintanya Tuhan kepada kita. Karena melalui perintah-perintahnya inilah Tuhan menunjukkan pimpinannya kepada setiap kita. Supaya kita nggak sampai hilang fokus, supaya kita nggak sampai salah arah, supaya kita nggak semakin terpuruk dalam dosa-dosa kita. Tuhan kalau mau jahat bisa, teman-teman. Dia nggak perlu kasih semua aturan-aturan itu. Tuhan nggak perlu kasih kita firman Tuhan. Tuhan nggak perlu kasih kita Alkitab. Ya udah, bebasin aja manusia. Namanya manusia udah jatuh dalam dosa, ya paling nanti mati sendiri, tinggal masuk neraka. Kalau Tuhan mau jahat bisa, teman-teman. Tapi Tuhan nggak jahat. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan perintah Tuhan, aturan-aturan yang Tuhan berikan itu adalah bentuk cintanya kepada kita. Supaya kita nggak sampai salah mengerti, nggak sampai salah paham. Tapi kita punya pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang intim. Tuhan yang sangat merindukan relasi dengan ciptaannya. Dan perintah Tuhan ini Tuhan berikan supaya kita juga bisa semakin mengenal Tuhan. Seperti apa Tuhan. Dan bukan sekedar melakukan perintah-perintahnya. Karena teman-teman, kekristenan itu bukan agama yang harus melakukan perintah ini dan itu. Tadi kita semua sama-sama udah belajar bahwa kita selamat bukan karena perbuatan kita. Kalau kita selamat karena perbuatan kita, itu bukan agama kekristenan, teman-teman. Itu agama yang lain. Tapi kita, orang-orang Kristen percaya bahwa kita selamat karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita.
Dan itulah yang menjadi alasan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa perintah-perintah itu Tuhan berikan kepada kita. Karena Ia mengasihi kita. Ia ingin kita supaya semakin mengenal dan mengasihi Dia juga. Kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan salah paham ya teman-teman. Jangan sampai kita salah mengerti. Sedikit sharing, aku pribadi, sampai sebelum benar-benar bertobat di kuliah gitu ya. Dari kecil sampai SMA, aku tuh merasa bahwa hubunganku sama Tuhan, relasiku dengan Tuhan, itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa teman-teman? Karena aku merasa, supaya aku bisa dibalas cintanya oleh Tuhan. Supaya aku bisa selamat. Aku harus melakukan ini dan itu. Aku harus ke gereja. Aku harus berbuat baik. Harus taat sama orang tua. Harus nilainya bagus di sekolah. Aku harus melakukan semuanya itu supaya aku bisa dicintai Tuhan. Supaya aku bisa selamat. Nah teman-teman, kalau kita cintanya bertepuk sebelah tangan, seringkali merasakan seperti itu ya. Kalau teman-teman yang pernah suka sama orang, tapi cintanya gak terbalas. Gitu. Kalian melakukan effort ini dan itu, ngasih bunga, ngasih hadiah, tapi gak pernah direspon cintanya sama orang yang kalian suka, sama crush kalian gitu. Sedih gak teman-teman? Sedih ya, capek. Lama-lama rasanya capek untuk melakukan semuanya itu, karena kita merasa kayak, aduh aku melakukan semuanya ini, tapi kenyataannya aku gak merasakan kasih itu kepada aku gitu. Dan selama kecil sampai SMA aku merasakan hal itu, teman-teman. Aku melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi aku merasa kayak, Tuhan, berarti untuk aku selamat, untuk aku bisa dikasih Tuhan, aku harus melakukan semua itu ya. Dan akhirnya yang namanya jadi orang Kristen jadi berat, teman-teman. Karena kayak, kok kayaknya tuntutannya Tuhan tuh banyak banget ya. Kok kayaknya aturannya Tuhan tuh banyak banget ya. Kok kayaknya perintah yang Tuhan yang harus aku ikuti itu terlalu banyak gitu. Tapi teman-teman, setelah aku benar-benar mengerti dan aku bertobat, perasaan yang awalnya seperti cinta bertepuk sebelah tangan tuh langsung diubahkan. Tuhan mengajarkan bahwa sebetulnya relasi kita sama Tuhan itu bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi malah Tuhan yang lebih dulu sayang sama kita, suka sama kita. Tuhan yang lebih dulu memberikan cintanya kepada kita. Dan malah seringkali yang cintanya bertepuk sebelah tangan adalah cintanya Tuhan ke kita. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita, bahkan memberikan hidupnya untuk kita. Tapi kita malah sayang-sayangan sama Tuhan yang lain. Entah itu berhala kita yang mana, kita nggak tahu. Nah teman-teman, ingatlah bahwa cinta kita kepada Tuhan itu nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita jauh sebelum kita diciptakan, jauh sebelum kita lahir. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Alkitab, firman Tuhan yang kita punya itu menunjukkan betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang nggak pernah berhenti. Dan hari ini kita belajar sama-sama 10 perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini ada bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menjauhkan kita darinya, tapi supaya kita semakin mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Dan untuk itulah kita juga harus mengasihi Tuhan, untuk merasakan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu sajalah kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Javi. Oke. Thank you Kak Niko yang udah bawain sharing hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah KTB kita hari ini, kita sama-sama mau angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Aduh, mamaku semangat sekali guys di belakang, dia joget-joget serius dah. Oke, untuk menutup ibadah hari ini, aku minta tolong Kak Niko untuk menutupnya dalam doa, dan sekalian minta tolong doain juga ya Kak Niko buat teman-teman kita mungkin yang lagi sakit, ada Lionel, ada Karin, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang kondisinya lagi kurang baik gitu. Dan juga untuk pemulihan mamanya Koyo yang kemarin habis operasi, supaya semakin cepat pulih, semakin cepat sehat, bisa kembali beraktivitas dengan normal. Silakan Kak Niko. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian maupun firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, mungkin kami saat ini ada yang lelah, ada yang capek, dan tidak bisa mendengarkan, tidak bisa fokus dengan baik. Tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu tidak mungkin berlalu sia-sia, tapi kami akan boleh mengerti, memahaminya, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, kami secara khusus untuk siang hari ini berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit. Secara khusus untuk Lionel, untuk Karin, dan juga untuk Harrison, Tuhan. Tuhan kiranya boleh pulihkan mereka, Tuhan boleh yang berikan mereka kekuatan, kiranya melalui setiap obat-obatan, setiap makanan, minuman yang mereka konsumsi, Tuhan boleh terus memulihkan mereka, sehingga mereka hari lepas hari, kondisi imun tubuhnya boleh semakin membaik, dan mereka boleh cepat sembuh, dan kami rindu mereka boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga boleh di masa-masa sakit ini, Tuhan boleh berikan mereka sukacita, boleh terus berikan mereka kekuatan. Sehingga meskipun tubuh mereka lemah, tapi hati dan iman mereka boleh semakin kuat kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk mungkin setiap rekan-rekan kami yang tidak bisa join untuk siang hari ini, dan mungkin beberapa dari mereka juga sedang lelah, sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh berikan mereka kekuatan, kiranya Tuhan yang boleh pulihkan mereka juga, Tuhan. Dan kami juga mau terus menyerahkan untuk Mama Koyo, kiranya Tuhan boleh terus pulihkan Mama Koyo, Tuhan. Kami bersyukur untuk operasi yang sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Dan kami juga bersyukur untuk Koyo dan Cijo yang boleh menemani selama 1 minggu kemarin, dan saat ini boleh kembali ke Jakarta dengan selamat. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin, boleh terus sertai Mama Koyo, sehingga boleh benar-benar pulih dengan baik, dan boleh benar-benar sembuh seutuhnya, Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk setiap kami yang sudah boleh bergabung dalam KTB hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin kami dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang bukan sekedar menyenangkan hati Tuhan, tapi kami sendiri boleh menikmati kehidupan kami, boleh juga memiliki sukacita dan kebahagiaan sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu sajalah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.